Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim dalam kitabnya Miftahus Sarair, beliau mengatakan ad-dunya hiya matiyatun al-arifin. Syekh Abu Bakar bin Salim beliau mengatakan orang yang mengetahui hakikat dari kehidupan. Beliau mengatakan dunia ini bagi orang soleh itu hanya kendaraan. Harta itu hanya kendaraan, anaknya hanya kendaraan, ilmunya hanya kendaraan, pondoknya hanyalah kendaraan. Hanya kendaraan untuk apa Habib? Untuk satu, untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah, dan tidak mungkin mendapat kedudukan itu kecuali dia mendapatkan kedudukan yang istimewa di sisi Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Busiri beliau mengarang qasidah burda ini untuk berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Begitu pula kita hadir di majlis ini untuk berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW beliau tidak pernah wafat, tapi Nabi Muhammad selalu hidup dalam kuburnya. Orang yang yakin Nabi Muhammad itu wafat, maka dia dalam keadaan murtad, keluar dari agama Allah. Rasul mengatakan dalam hadisnya, an-nasu la yamut bal tantakib min darin ila dar. Kata Nabi Muhammad, manusia itu tidak ada yang mati, tetapi manusia hanya pindah dari satu alam ke alam yang lain. Allah berfirman dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa yang pernah hidup itu akan mencicipi kematian. Benar? Orang mati tidak ada, hanya mencicipi. Bukan berarti orang dikubur itu wafat, enggak, tapi mereka hidup akan ketemu lagi dengan alam selanjutnya. Dia akan pindah alam demi alam, kata Nabi Muhammad. Kalau manusia biasa saja tidak mati, hanya pindah alam, bagaimana dengan pemimpinnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ketika mendapatkan firman dari Allah Subhanahu wa taala, Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata bal ahya walakin la tash'urun." Allah berfirman dalam Al-Qur'an, jangan kamu katakan, jangan sampai punya keyakinan bahwa para guru, orang-orang soleh, ada ilallah yang berjuang di jalan Allah, para mujahid, ketika mereka wafat, mereka mati. Allah yang bilang di Al-Quran, jangan antum bilang Habib Abdurrahman wafat, jangan antum bilang para ulama itu wafat, jangan antum bilang para suyuh itu meninggal dunia. Bal ahya, Allah yang bilang dalam Al-Quran mereka hidup. Lalu Allah melanjutkan, walakin la tash'urun, tapi kamu tidak bisa merasakan kehadirannya. Jangan berkeyakinan Habib Abdul Qadir Bilfuqi malam itu wafat, Habib Abdullah Bilfuqi itu wafat. Di Kraksan kita punya Habib Husin Brani itu wafat, ada Habib Husin Al-Habsyi wafat, dan para aulia-aulia itu wafat. Lah, mereka hidup. Walakin la tash'urun, karena kamu tidak bisa merasakan kehadiran mereka. Setiap malam Jumat ruhnya orang tua kita dipulangkan, termasuk di majlis ini ruh guru kita hadir dan menyaksikan siapa santri masih istiqomah, sebagaimana disampaikan oleh guru kita Habib Ahmad bahwa mereka mengetahui keadaan muridnya setelah wafatnya, karena mereka tidak wafat, kata Allah, mereka hidup. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau para aulia saja, para syuhada saja itu Allah bilang hidup, bagaimana dengan pemimpinnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Makanya Rasulullah mengatakan, aksiru salata alayya, perbanyak salawat kepadaku, fa inna salatakum tablughuni, karena salawat yang kamu baca seperti qasidah burda ini sampai kepadaku, kata Nabi Muhammad. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, itu salawatnya dibaca ketika antum hidup apa setelah wafat? Kata Nabi Muhammad, walaupun setelah saya wafat, salawatnya umat dimanapun dan kapanpun, maka salawatnya akan sampai kepadaku. Maka para sahabat mengatakan lagi, ya Rasulullah, bagaimana kok bisa panjenengan wafat kok salawatnya umat sampai kepada antum? Dijawab oleh Nabi Muhammad, fa innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya, karena Allah sudah membuat keputusan bumi tidak boleh memakan jasadnya para nabi dan rasul. Al-anbiya ahya fi kuburihim, para nabi tetap hidup dalam kuburnya. Dan itu yang disaksikan Nabi Muhammad ketika malam Isra wal Mi'raj, melihat Nabi Musa alaihi salam, lailata usriya bi ra'aitu Musa yusalli fi qabri. Malam Isra wal Mi'raj aku melihat Nabi Musa salat ada dalam kuburnya. Sayyidi Habib Umar mengatakan, kalau Nabi Musa saja itu salat di kuburannya, bagaimana dengan pemimpin para anbiya wal mursalin yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mengatakan kepada Rasulullah, wa idza huyintum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Muhammad, wa idza huyintum bi tahiyyah, apabila kamu dipersembahkan penghormatan oleh umatmu, kamu disapa oleh umatmu, maka jawab salamnya. Maka ada hukum orang mengucapkan salam itu sunnah, menjawabnya itu wajib.
Nabi Muhammad diajari sama Allah, kalau kamu diucapkan salam, balas yang sama, apa lebih baik? Kalau ini pendidikan Allah kepada Nabi Muhammad, maka setiap sholat, setiap ibadah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad dan mengucapkan salam kepada beliau, nama kita disebut juga oleh Nabi Muhammad SAW. Antum yakin, tidak yakin, kroso tidak kroso, percaya tidak percaya, antum punya etikot tidak punya etikot, nama kita ketika kita baca qasidah burda tadi disebut oleh nama Nabi Muhammad SAW. Pak, kita ini banyak hasil, Pak. Mata lihat haram, mana kemaluan buat dosa, mana telinga buat dosa, mulut gibah, hati suudzon, tidak pantas disebut Nabi Muhammad. Disebut sama guru saja tidak pantas namanya, najis. Tapi barokahnya kita baca sholawat, lidah suci Nabi Muhammad menyebut nama kita, dan itu kebanggaan kita. Semoga kita istiqomah dalam majlis seperti ini. Ya ikhwani, Sayyidi Habib Taufik, guru saya, beliau pernah mengatakan seperti ini. Kalau kita hidup tidak baca sholawat, tidak semuanya untuk Nabi Muhammad, percuma. Karena kalau kita mati sekalipun masuk surga tanpa Nabi Muhammad, itu seperti orang kawin masuk malam pertama tapi tak ada nyonyangan. Ya, keren nggak? Malam pertama, kamar fokus, kena back cover, wallpaper, AC, buah, roong, lupa pengantin, lengkap, tapi tak ada nyonya. Masa nyonya sama guling nggak mungkin? Percuma cuma gulung-gulung. Milih mana sampai? Ada kamar biasa sederhana, engki ada AC-nya, kipas angin, terus kasurnya sederhana, tapi beda nyonya. Orang cerdas, milih kamar sekian aja apa, seperti nggak ada nyonyanya. Karena intinya bukan kamarnya, tapi nyonyanya. Kata Taufik sama. Intinya surga itu bukan surganya, tetapi nyonyanya, ratunya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sehingga para sahabat ketika di zamannya Nabi Muhammad, mereka dunia kan tidak ada apa-apanya sama surga. Kenikmatannya disifatkan oleh beliau, mana ain ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi basar. Tidak ada apa-apanya dunia, tapi para sahabat mengatakan, Sayyidina Umar bin Khattab beliau mengatakan, lau qala lana ridwan halumma ilal jannah. Ketika kami duduk dengan Nabi Muhammad, seandainya Ridwan penjaga surga mengatakan halumma ilal jannah, ayo masuk surga, kami tidak akan berdiri dari Nabi Muhammad, karena kami tahu duduk dengan Rasulullah itu kenikmatan yang abadi, kata beliau. Semoga kita bisa berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Dan yang bisa menyebabkan kita ini tidak berasa kalau kita berhubungan dengan Nabi Muhammad, karena banyaknya dosa, ikhwan. Kebanyakan pekerjaan makruh yang kita lakukan, fa'iyadzubillah sampai haram yang kita lakukan, sehingga kita tidak berasa bahwa kita sedang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Adambu ala dambi yumitu qalbah. Dosa di atas dosa, kata Nabi Muhammad, itu mematikan kepada hati. Idza adnaba abdun nuqitat fi qalbihi nuqtata sauda. Seorang hamba ketika berbuat dosa, kita maksiat sama Allah, dititik hitam satu di hati. Fa'in taba safa qalbuh. Kalau dia taubat sama Allah, bersih hati. Fa'in ada, kalau dikurangi lagi dosanya, habis lihat haram, lihat lagi. Sudah zina, zina lagi. Sudah ada sholat lagi. Sudah chattingan sama perempuan, diulangi lagi. Terus berkembang seperti itu. Dada dalika, tambah titiknya dalam hati, hatta yaswadda qalbuhu, sampai hitam hatinya. Wadhalika ron, dan itulah ron yang sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya sudah, itu ron, hatinya menjadi keras, hatinya menjadi hitam karena banyaknya dosa yang dilakukan, sehingga dia tidak berasa bahwa dia dalam pengawasan Nabi Muhammad SAW. Sehingga murid tidak berasa bahwa dia 24 jam dilihat oleh gurunya. Dia tidak berasa bahwa 24 jam pekerjaannya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Fa'in wajadtu khairan hamidullah, kata Nabi Muhammad. Kalau umatku berbuat baik, aku bersyukur kepada Allah. Fa'in wajadtu ghaira dzalika, kalau aku dapati umat berbuat dosa, tidak berbuat baik, istaghfarullah, aku mintakan maaf sama Allah. 24 jam kita diperhatikan Nabi Muhammad. Cuma kita tidak berasa karena mengerasnya hati, karena banyaknya dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu Sayyidi Habib Umar bin Hafid di dalam maulidnya Ad-Diya'ul Lamik, ketika menjelaskan kenapa beliau mengarang maulid Diya'ul Lamik, dan kenapa para ulama mengarang maulid
Kenapa Imam Busiri mengarang daripada qasidah burda? Kenapa Habib Abdurrahman mengajak kita selalu untuk bersalawat al-marhum? Dan dilanjutkan oleh putra-putra beliau di majelis ini, kaima tuziha anil qulubi, supaya menghilangkan itu karat di hati, sehingga kita bisa berasa kalau kita selalu berhubungan dengan guru-guru kita, dan itulah penyambung kita sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai penutup, karena 10 menit nih, kalau lebih 4 menit, nanti barokah manfaatnya. Sebagai penutup, ketika kami ngaji di Pasuruan dengan guru saya Sutufi, beliau sering menjelaskan, sebetulnya menyebabkan banyaknya dosa ini karena mata. Mata ini banyak lihat yang aneh-aneh, akhirnya membekas kepada hati. Akhirnya kita hidup berasa tidak enak. Apa sebab? Matanya lihat kemana-mana. Makanya Sayyidina Ali ketika dapat perintah dari Nabi Muhammad untuk memimpin perang, beliau mengatakan apa? Imsi wala taltafit hatta yuftallah alaik. Jalan Ali, jangan tolak-toleh sampai dikasih kemenangan semua. Orang yang hidup ini banyak tolak-toleh, hatinya bisa keras. Kalau sudah keras, tidak berasa lagi kehadiran Nabi-nya wala gurunya. Wala dia terus berasa baik saja karena terlalu banyak tolak-toleh. Sayyidi Habib Abu Bakar Al-Juni beliau mengatakan, kasratu talaffut yurisu tafallud. Terlalu banyak tolak-toleh itu menyebabkan kita terpisah dari rombongan. Tadi Habib Ahmad ngomong, kalau sudah tidak, kalau sudah ngikut, jangan tolak-toleh. Kalau banyak tolak-toleh, akhirnya banyak kepingin. Banyak kepingin itu berasa kita tidak punya apa-apa. Diceritakan sebagai penutup, supaya kita mendapatkan hikmah. Semoga menjadi barokahnya. Diceritakan ada satu ulama besar bernama Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Maturul barokah manfaatnya. Imam Syafi'i ini kan ngaji kepada Imam Malik. Imam Malik itu kan ngaji kepada Syekh Habib Alim, Imam Ja'far Shadiq. Maturul barokah para ulama ini. Imam Syafi'i ini punya murid anggota majelis. Setelah beliau rutina, beliau setong salih. Pernikahan habis. Salaman sama Imam Syafi'i. Setelah itu bilang, ya Imam, nah, saya mau curhat. Oh iya, mau curhat? Iya, ada apa? Saya ini, tidak apa-apa saya ngomong, tidak apa-apa. Saya ini sekarang tidak cinta lagi sama istri. Boh, pernah? Tak, dulu pertama kawin, bergelora. Makin telep mengira bisa, tidak naik. Prosesnya kalau lama, ini tidak seperti dulu. Kok sudah ada cinta lagi sama istri saya? Karena Imam Syafi'i dulu, kok bisa gitu? Tidak tahu. Pokoknya saya lihat nyonya sekarang tidak selera. Ya selera kadang-kadang. Seminggu sekali. Yang pertama-tama kan, 1 hari 4 kali itu. Pecah terus pokoknya. Sabun, babi pokoknya. Makin ada. Telep nyonya mereka bergoyang, tak ada reaksi. Apa katanya Imam Syafi'i? Terus kamu mau apa? Ya saya minta obat supaya saya ini hati tenang kalau ketemu istri cinta lagi. Oh gitu, iya. Minta apa kamu? Dia minta amalan, memang apa? Tak wirid, tak puasa, tak mute, tak berumah, tak tapa, tak berumah. Saya Imam Syafi'i kayak kasih amalan, diamalkan. Kalau kau amalkan ini kau bisa cinta lagi sama istri. Bisa selera betah di rumah, ada betah di rumah. Apa itu? Saya kasih amalan ya. Kau udah kira kepingin kawin lagi. 1, dia pas naik ke gunung, berok main gitu. September total. Kira tambah, September kira tambah. Ini kalau kamu amalkan, kamu cinta sudah sama nyonya. Akhirnya kata Imam Syafi'i, apa amalan Imam? Kata Imam Syafi'i, saya kasih amalannya. Wiritan, enggak. Puasa, enggak pakai puasa, enggak pakai wirid. Antah jangan tirakat, tak usah. Hasbunallah, tak usah. Apa terus? Istighosah, tak usah istighosah. Apa amalan numpang? Pulang dari majelis, jangan lihat istrinya orang. Jadi ngaji nih kan. Mereka udah kita padangan tuh, udah referensi nih kan. Bisa dipertanggungjawabkan pidatonya. Berman terus sampai cocok nih kan. Terus lagi akhirnya karena sampai nih kan. Tadi dia kan nggak tahu sawi. Jenengku anak natakan ke. Jenengku makin sosial berkembang. Jangan lihat wanita di dunia maya dan dunia nyata. Lihat istrinya saja dan yang halal. Tak usah wiridan, tak usah merem. Ya kan, pulang, biasanya tolak-tolak di sopo tanggonya, Mas. Astagfirullah. Mari ngaji ke HBB. Pertama nih kan. Dan kadang kok nyonya dateng
pencerahan. Istrinya bingung, apa mas? Ngomong, ini percobaan itu ya. Kacau. Mereka orang mencoba ini. Tapi sampai di kamar mikir, kok dah aneh ya mas ya, kok dah munggah biasa lah. 100 hari, 2 hari, 3 hari di istiqomah, tidak lihat aneh-aneh, tidak lihat haram, tidak lihat yang macam-macam. Nyampe depan istri dilihat, diperhatikan, sudah diamalkan orang Syafi'i sampai 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 1 bulan datang majelis. Nyampe datang majelis kata Imam Syafi'i, dulu mukanya suka, mukanya tidak menyenangkan. Sekarang mesem-mesem. Selesai majelis ditanya, gimana? Alhamdulillah imam, mandi. Mandi mah mandi namanya mandi. Tapi kok aku beb manduran ya beb. Mandi ya. Apa malam Jumat kayak gini. Mereka dua, ya. Kamu kok kaku beb mandurannya? Saya bukan orang Madura, saya ini orang Osing, orang Jawa. Ini karena berusaha beradaptasi makan barokah manfaatnya itu. Loh kata Imam Syafi'i gimana? Oh, mandur mah. Sekarang saya lihat maunya, bukan lihat orangnya, lihat bajunya tok semua. Masuk mereka ini tak bisa, langsung cinta, betah di rumah dan mau keluar. Apa kata Imam Syafi'i? Kamu tahu tidak penyakitnya apa? Kau udah cinta lagi sama istri, itu bukan karena istrinya kau dulu kurus jadi gemuk, atau dulu istrinya kau cantik sekarang jadi jelek, atau dulu istrinya kau sehat sekarang penyakit. Bukan, tapi karena matanya kau yang berpenyakit. Dulu kalau istrinya kau saja, karena kau banyak lihat istrinya orang, nyampe di rumah naik kunyonya, kata orang dulu, bucok, bau istrinya. Kadang-kadang perempuan gitu pak, kurang paham. Sudah lagi capek kerja, nyampe di rumah, perempuannya bau. Di luar lihat perempuan cantik-cantik, akhirnya perbandingan, sehingga tidak selera dengan yang halal, lebih selera dengan yang tidak halal. Aneka penyakit materi Pak Selamat SWT ya. Itu semua kita punya sepeda motor dan orang punya mobil, dia selera sama sepeda motornya, berasa dia punya apa-apa. Kita punya rumah dan orang yang rumahnya lebih bagus, kita berasa rumah kita orang biasa. Kita orang sudah punya kenikmatan, lihat kenikmatannya orang, akhirnya berasa kita tidak punya apa-apa. Makanya urusan dunia jangan lihat ke atas tapi lihat ke bawah, tapi urusan akhirat kita melihat yang lebih tinggi, sehingga akan ada semangat dalam hati kita untuk menjaga hati dan lebih istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan istiqomah ta'ala. Tidak banyak tolak-tolak dalam hidup ini, terus kenceng kepada guru-guru kita dan aslafun saleh, sehingga hati kita bisa bercahaya kembali, kita cinta kepada yang halal dan dijauhi dari hal yang haram, sehingga kita layak untuk diakui murid oleh guru-guru kita dan diakui umat oleh Rasul kita, sehingga pada harapannya kita bisa berkumpul dengan beliau di dunia hingga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Walaupun yang salihah al-fatihah. Ya karena itu dari teman terbarokah manfaat tadi. Saya minta maaf karena terlalu panjang pidatonya, khususnya kepada guru saya Habib Ahmad dan Habib Abdullah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dapat barokahnya Habib Abdurrahman. Dunia sampai akhirat kita kumpul sama beliau. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.